capek Gus, bener, nggak respect. Gua yakin tuh Aji itu pasti diomonginnya tuh pahit, pedih, perihnya sampai ke ubun-ubun gua rasa tuh. Dengan gayanya begitu ya kan? Kalau ngomong aja kita baru denger aja sepotong, baru sedikit itu. Belum ada berapa detik itu dia ngomong. Ambil aja uang donasi itu untuk dia. Dan tahu kenapa si Aji itu menyiram air keras. Dia butuh effort loh buat beli. Ya kan? Udah gitu ditanya, menyesal nggak? Dia nggak menyesal. Ya, berarti kalian tahu seberapa sakit hatinya orang itu terhadap ucapan si Agus. Sama si Agus. Di podcast ini Teh Novi bilang ya, petisi yang kita buat bisa membuat Teh Novi dan kita ini menang guys. Jadi buat kalian yang belum tanda tangan atau isi petisi, kalian buruan isi petisinya. Nanti ada di komentar aku ya, petisinya itu di mana, kalian bisa isi ya. Dan kalau petisi itu berhasil, Teh Novi menang. Nah guys, jadi baru-baru ini muncul salah satu tweet di sosial media Twitter. Beliau menceritakan di sini bagaimana tindakan yang diterima selama menjadi bawahannya Mas Agus. Di sini dia bercerita bahwasannya Mas Agus ini kalau menegur bawahan itu tidak manusiawi, bahkan kata-kata yang digunakannya itu kurang baik untuk didengar. Bahkan di sini dikatakan bahwasannya banyak karyawan yang memilih untuk resign tanpa membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Aji, yaitu pelaku. Agus sendiri pun dalam pekerjaannya juga dinilai kurang manusiawi dalam memberikan teguran. Bahkan di sini warganet ini meminta kita untuk jangan langsung ngejudge Aji bahwasanya perbuatannya salah. Benar, yang dilakukannya salah, tapi lihat dulu background dan motifnya apa. Nah guys, dari tweet tersebut banyak akhirnya warganet yang ikut bereaksi. Teruntuk Mas Agus. Mas Agus, tujuan utama dari Mbak Novi, donatur sama Densu itu adalah satu, yaitu kesembuhan kamu. Terus kenapa kamu sekarang bingung kasus kamu ini bisa sebesar ini? Ya iyalah, 1,5 M uang donatur nggak kamu maksimalin untuk kesembuhan kamu. Oke lah, kata saudara kamu tuh si Bu Wawa, kalau mata kamu tuh udah nggak bisa disembuhin lagi. Tapi kan kesembuhan tuh harus diusahakan toh. Toh aku juga lihat di podcastnya Densu kemarin, kamu itu baru ke 1-2 rumah sakit pemerintah pakai BPJS lagi. Terus Bu Wawa bilang, kata dokternya kalau pakai uang pribadi tuh malah lebih sulit. Tapi menurutku info dari Bu Wawa ini nggak valid. Kenapa? Dokternya itu kemarin nggak ada di Densu. Jadi mana bisa dia itu ngebela diri. Kalau kamu mentok nih ke 2 rumah sakit, kamu kan bisa nyoba Jakarta Eye Center. Kamu juga bisa nyoba RSPI, Rumah Sakit Pondok Indah. Ataupun kamu ke Malaysia, ke Singapura. Toh kamu juga punya uang 1,5 M kan? Itu juga kalau kamu emang niat untuk kesembuhan kamu uangnya. Tapi kalau untuk hal lain ya beda lagi ceritanya. Nggak salah dong Mbak Novi narik lagi uangnya. Toh kamu juga make buat bayar rumah, bayar online shop dan sebagainya. Ini lagi kamu sekarang kerjasama sama pengacara minta lagi duitnya. Kata kamu yang penting adalah harga diri keluarga kamu, bukan duitnya. Tapi kok ini minta balik? Seharusnya kalau emang niat kamu untuk kesembuhan ya jangan rewel dong kalau duitnya diambil Mbak Novi. Toh juga yayasannya gampang banget ngeluarin duit kalau untuk emang kamu berobat. Benernya ini jadi pelajaran juga buat aku sih. Kalau berdonasi kayaknya lebih baik bijaknya adalah langsung ke yayasan. Karena mereka kan pasti ada pembukuan dan ada transparansi dari penggunaan dana tersebut. Kuncinya cuma 2 sih, jangan salah gunakan kepercayaan dan kebaikan orang, dan yang kedua adalah selalu komunikasi agar kedepannya tidak akan terjadi kesalahpahaman. Nah guys, banyak warganet yang geram terhadap reaksi Agus yang melaporkan Mbak Novi. Padahal Mbak Novi ini sudah berniat baik untuk membantu kesembuhan matanya. Di sini warganet banyak memberikan komentar bahwasanya jika Agus ini lebih bijak lagi, akan lebih mudah lagi dibantu oleh Mbak Novi. Akan tetapi di sini sepertinya Agus sudah tidak ada itikat baik lagi pada Mbak Novi. Bahkan Agus mempercayai seorang pengacara untuk menuntut Mbak Novi dan juga yayasannya. Ini justru mendapatkan kecaman keras dari netizen dan juga para donatur yang tidak terima terhadap tindakan yang diberikan oleh Agus. Nah guys, sebenarnya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Agus ini, bahwasanya pandai-pandai menjaga lisan agar kita itu tidak sembarangan dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain, karena kita tidak tahu bagaimana isi hati seseorang. Dan bahkan dari kasus ini kita bisa melihat sebegitu sakitnya kata-kata yang diterima oleh Aji sehingga membuatnya gelap mata dan melakukan tindakan yang di luar batas kepada Agus. Kenapa ya si Aji itu menyiram si Agus dengan air keras? Karena udah sakit hati say. Tapi gerem aja gue. Ya gemes gitu loh. Gue baru tahu kenapa si Aji itu menyiram air keras. Dia butuh effort loh buat beli. Ya kan? Udah gitu ditanya, menyesal nggak? Dia nggak menyesal. Ya, berarti kalian tahu seberapa sakit hatinya orang itu terhadap ucapan si Agus. Sama yang seperti sekarang ini, semua orang yang berdonasi yang merasakan.
ya kan? Betapa sakitnya hati orang yang berdonasi sekarang. Gila, gemes banget nih gue sama ini. Kenapa sih? Kenapa sih bikin ribet, Gus? Kenapa nggak bikin simple aja? Kenapa nggak sudahi aja? Aduh, ya Tuhan. Hati-hati loh, ya. Hati-hati. Karma itu ada. Ya, karma itu ada. Lu merasa jadi korban. Sekarang siapa yang jadi korbannya? Akhirnya yang kita tunggu-tunggu muncul juga guys, podcast Bang Denny Sumargo sama Tenovi. Usai Tenovi dilaporkan ke Polda Metro Jaya sama si Agus. Di podcast ini Tenovi bilang ya, petisi yang kita buat bisa membuat Tenovi dan kita ini menang guys. Jadi buat kalian yang belum tanda tangan atau isi petisi, kalian buruan isi petisinya. Nanti ada di komentar aku ya, petisinya itu di mana, kalian bisa isi ya. Dan kalau petisi itu berhasil, Tenovi menang secara hukum, sisa uangnya itu nggak akan dikasih ke si Agus. Bahkan sebenarnya si Agus dan keluarganya itu harus mengembalikan si 98 jutanya ini atau berapapun yang udah terlanjur mereka pakai gitu, karena kita donatur yang udah menandatangani petisi berhak meminta itu kembali atau dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Dan lu tahu apa kerennya apa? Ya, Bang Denny Sumargo bilang, Bang Denny Sumargo yakin mereka pasti merasa keberatan kalau disuruh balikin yang 98 jutanya. Jadi biar Bang Denny Sumargo aja yang talangin pakai duit dia sendiri, duit dia pribadi, intinya nominalnya utuh seperti di awal digalangkan donasi itu. Dan di sini kan diundang nih, ada si Icang, Bang Faisal sama saudaranya. Jadi wah ini gila sih guys, kisahnya. Gua sampai nangis nontonnya ya. Si Bang Icang ini korban ini bola matanya ya. Dan kalian tahu kronologisnya, dia digituin sama orang yang mabora, yang maboy. Jadi tanpa ada alasan apapun, gak ada dendam, gak ada apa, karena tuh orang maboy, dia ini bola matanya sampai akhirnya dia nggak bisa ngeliat lagi. Dan dia berusaha masih tegar di podcast ini. Ya, sumpah nih ini bikin gua nangis banget ya. Dan pelakunya itu ada yang belum tertangkap. Jadi Bang Icang sama saudaranya ini meminta keadilan guys. Kita harus up kasusnya supaya pelaku yang lain tertangkap juga. Dan kalian tahu nggak? Di sini ya, ketika Bang Icang ini ditanya sama Denny Sumargo, kenapa kamu setegar itu? Kenapa kamu kuat? Bang Icang jawab, karena saya nggak mau bikin keluarga saya sedih. Dan tahu nggak saudaranya bilang apa ke Bang Icang? Mau kondisi Bang Icang sekarang kayak gini atau sebelumnya Bang Icang tetap abangnya dia. Gila, pokoknya kalian harus tonton podcast ini, podcast terbaik sepanjang masa. Dan kalian yang belum tanda tangan petisi, isi petisinya guys, ada di komentar ya. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih. Bisa diem kagak, Gus? Bisa diem kagak? Gue mau kondangan ini, gue mau kondangan. Udah ngapa jangan lewat mulu, Gus? Gus, gue pengen kondangan. Gue mau dandan dulu biar cakep. Gue mau kondangan ke Iris Bella, dia kawinan, kita diundang, Gus. Lu mah kagak. Gue diundang, gue mau ke kondangan dulu si Iris Bella, diem. Awas lu ya, awas lu bebunyi lagi lu. Awas lu Gus, bebunyi lagi lu Gus. Nah guys, jadi menurut warganet ini ada baiknya kita menandatangani petisi agar semua uang donasi itu dikembalikan kepada yayasan dan Tenovi menang secara hukum, sehingga nanti uang tersebut bisa digunakan diperuntuk kepada orang-orang yang lebih membutuhkan seperti Mas Faisal ini. Jadi uang dari donatur itu bisa dipakai secara efektif dan efisien, tepat sasaran seperti itu. Nah guys, jadi itulah beberapa informasi terkait kasus Agus ini. Semoga segera ada titik terang dan Tenovi bisa fokus kepada yayasannya dan juga orang-orang lain yang membutuhkannya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.